Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Awe Ireland Putra Anas. Saya dari kelas RPA Pagi semester 3. Pada video kali ini, saya akan melaksanakan dan menjelaskan tugas yang diberikan oleh dosen pengampu pada mata kuliah mesin turbin. Nah, pada pertemuan pertama mata kuliah mesin turbin ini, yang dilaksanakan secara daring pada minggu kelima, pada minggu 5 September 2021 pukul 20 sampai 22 waktu Indonesia Barat. Pada kuliah mesin turbin minggu pertama ini membahas tentang kontrak perkuliahan dan perkenalan dosen, yaitu Pak Fauzun At-Tabik dan Pak Suryanto. Kemudian dilanjutkan dengan pengantar kuliah, di mana syarat melanjutkan mata kuliah ini adalah sudah menyelesaikan mata kuliah termodinamika dan mekanika fluida. Selanjutnya membahas tentang jadwal pertemuan dan pokok bahasannya, serta menjelaskan materi dasar terkait mesin turbin. Nah, pada pertemuan pertama juga menjelaskan tentang mekanisme kerja mesin turbin, yaitu pertama, power plant terletak di dekat sumber air untuk proses pendinginan. Pada video, bahan bakar yang digunakan adalah fosil yang diangkut dengan kapal tongkang melalui jalur laut. Bahan bakar yang digunakan cukup besar. Bahan bakar dikeringkan untuk stok, kemudian digiling dan dihaluskan untuk kemudian disemburkan ke ruang bakar menggunakan blower atau fan. Yang ketiga, kemudian fluida mengalami proses pembakaran yang akan membentuk uap. Desain boiler disesuaikan dengan kebutuhan turbin. Uap masuk pertama kali ke mesin turbin melalui main steam pump, diarahkan ke rotor memutar turbin. Kemudian masuk ke intermediate atau tingkat turbin. Selanjutnya terus menuju ke generator yang kemudian menghasilkan power. Nah, pada video kali ini saya juga akan menjelaskan dan menjawab soal-soal latihan yang diberikan oleh dosen pengampu. Pertanyaan pertama dari soal latihan tersebut ialah, apa itu turbo mesin? Turbo mesin atau bahasa Indonesianya mesin turbo adalah perangkat yang mengekstrak energi dari aliran yang terus-menerus fluida oleh aksi dinamis dari satu atau lebih elemen. Mesin turbo ini berhubungan dengan transfer energi antara fluid, termasuk liquid dan gas, dan rotor rotating shaft. Mesin turbo berkekuatan atau kepala mesin pembangkit menggunakan aksi dinamis dari putaran elemen rotor. Aksi rotor mengubah tingkat energi terus mengalirkan cairan melalui turbo mesin. Nah, pertanyaan kedua, apa perbedaan turbin, pompa, kompresor, fan, dan blower? Jawabannya ialah turbin adalah sebuah mesin yang mengubah energi hidrolik menjadi energi mekanik. Turbin berputar mengambil energi dari aliran fluida. Turbin sederhana memiliki satu bagian yang bergerak. Fluida yang bergerak menjadikan baling-baling berputar dan menghasilkan energi untuk menggerakkan rotor. Turbin mampu menyerap energi dari aliran fluida dan mengubahnya menjadi bekerja. Nah, apa itu bedanya dengan pompa? Pompa yaitu menyerap energi yang berguna dan mengubahnya menjadi energi kinetik dan memberikannya ke aliran fluida. Sedangkan kompresor mengalirkan gas dengan rasio tekanan terhadap volume yang tinggi. Fan memiliki tujuan, yaitu untuk memindahkan gas tanpa peningkatan yang cukup dalamnya tekanan. Dan blower menghasilkan volume gas yang lebih besar dengan tekanan yang lebih rendah. Nah, pertanyaan ketiga, dalam klasifikasi mesin konversi energi, ada istilah compressible flow machines dan incompressible flow machine. Apa itu? Jelaskan. Compressible flow machine adalah aliran di mana densitas fluidanya tidak berubah dalam medan aliran. Misalnya aliran gas, udara, gas O2, dan gas N2.
Compressible flow machine ditandai dengan suhu yang lebih tinggi dan kecepatan peripheral rotor. Oleh karena itu, desain dan operasinya dipengaruhi oleh compressible aliran suhu tinggi dan masalah kecepatan. Sedangkan incompressible flow machine adalah aliran di mana densitas fluidanya berubah dalam medan aliran. Misalnya aliran air, minyak, atau oli. Contoh dari penerapan incompressible flow machine pada pompa hidrolik dan turbin, yaitu mesin turbo dengan cairan. Nah, cairan atau air tidak dapat dimampati. Air dianggap di sini sebagai fluida. Kerja tipikal di mesin turbo menangani cairan. Kepadatan air sekitar 800 kali lipat dari udara atmosfer. Oleh karena itu, gaya yang diperlukan untuk mempercepat suatu ilmiah, air jauh lebih besar dibandingkan dengan yang dibutuhkan untuk udara. Ini faktor sebagian besar menyumbang kecepatan fluida dan rotor yang jauh lebih rendah dalam mesin hidroturbo. Nah, pertanyaan keempat, apa itu extended turbo machine dan berikan contohnya. Extended turbo machine merupakan yang bahasa Indonesia mesin turbo yang diperpanjang, yaitu mesin yang mampu melakukan respon paksa dan simulasi flutter pada beberapa blade row stasioner berputar. Mesin turbo yang diperpanjang merupakan sebuah versi diperpanjang dari model kinerja turbo machinery satu dimensi linear. Balok berisi hubungan gas linear yang menghubungkan keadaan gas dengan perubahan entropi dan momentum yang diketahui. Contoh mesin turbo diperpanjang yaitu pompa sentrifugal, fans, dan exhauster. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila saya ada salah kata, saya juga mohon maaf. Saya pamit, undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.